Halo semua, perkenalkan, nama saya Monica Putri Purba. Saya dari kelas PJKRH dengan NIM 6243111156. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku kepemimpinan berdasarkan model kepemimpinan. Pertama, pendahuluan. Perilaku kepemimpinan dalam organisasi tidak saja dipahami melalui teori-teori perilaku kepemimpinan, tetapi dapat juga dimaknai dengan memahami model kepemimpinan. Model kepemimpinan yang dimaksud adalah 1. Model kepemimpinan jalur tujuan, 2. Model kepemimpinan jalur normatif, 3. Model kepemimpinan jalur atribusional. Yang kedua, perilaku kepemimpinan berdasarkan model kepemimpinan kontingensi. Model kepemimpinan kontingensi dikembangkan oleh Fiedler. Model itu memiliki dalil bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang kepemimpinan dilihat sebagai hubungan yang didasari kekuatan dan pengaruh. Esensi perilaku model kepemimpinan kontingensi adalah motivasi berprestasi. Hal ini, perilaku kerja dalam organisasi ditampilkan sebagai potret diri dalam mendukung, didasari yang memiliki keinginan berprestasi. Dalam model kontingensi dipertimbangkan, 1. Sejauh mana situasi organisasi memberikan pemimpin kekuatan dan pengaruh yang diperlukan agar menjadi efektif, atau seberapa mendukungkah faktor-faktor situasional dalam kepemimpinan organisasi. Yang kedua, seberapa mampu pemimpin dapat meramalkan efek dari gayanya pada perilaku dan prestasi pengikutnya. Dimensi yang harus diperhatikan dan menjadi komponen-komponen situasional yaitu 1. Kejelasan tujuan derajat, di mana tugas dan kewajiban dinyatakan secara jelas dan diketahui oleh orang-orang yang melaksanakan pekerjaan. 2. Keberagaman jalur tujuan, masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dapat dipecahkan dengan berbagai macam prosedur. Suatu kumpulan pekerjaan lini atau bawahan memecahkan masalah dalam suatu kerangka yang sistematis, sementara seorang pemimpin memiliki banyak cara untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, dapat dibenarkannya suatu keputusan derajat. Kebenaran dari pemecahan atau keputusan yang biasa dihadapi dalam suatu pekerjaan dapat didemonstrasikan dengan mengajukan permohonan putusan dari atasan dengan prosedur-prosedur yang logis, atau dengan umpan balik. Petugas kendali mutu dapat menunjukkan bagian-bagian yang rusak dan menunjukkan secara jelas mengapa bagian produk dikirim ulang untuk dikerjakan ulang. Yang keempat, kespesifikan keputusan sebagai derajat di mana biasanya terdapat lebih dari satu pemecahan yang benar. Yang ketiga, perilaku kepemimpinan berdasarkan model kepemimpinan jalur tujuan. Model kepemimpinan jalur tujuan mengatakan bahwa pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasinya yang positif, kemampuannya melaksanakan tugas, dan kepuasan pengikutnya. Model kepemimpinan jalur tujuan memiliki dua dalil kepemimpinan. 1. Tingkah laku pemimpin efektif sejauh mana bawahan memersepsikan perilaku tersebut sebagai suatu sumber kepuasan langsung atau sarana bagi kepuasan di masa mendatang. 2. Tingkah laku pemimpin bersifat motivasional, sejauh mana memberikan kepuasan dari kebutuhan bawahan yang kontingen pada prestasi, efektif dan melengkapi lingkungan bawahan dengan memberikan bimbingan, kejelasan arah, dan penghargaan yang dibutuhkan untuk prestasi efektif. Yang keempat, perilaku kepemimpinan berdasarkan model kepemimpinan normatif. Model kepemimpinan normatif dikembangkan oleh Fromm dan Newton. Model kepemimpinan normatif merupakan sebuah model dari revisi sebelumnya, yaitu model kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang menunjukkan situasi-situasi di mana berbagai variasi tingkat pengambilan keputusan, partisipasi tepat, atau berkesesuaian. Fromm dan Newton menyusun beberapa dalil pengambilan keputusan dalam organisasi, diantaranya adalah 1. Model harus mengandung nilai bagi para pemimpin atau manajer dalam menentukan jenis-jenis kepemimpinan yang sebaiknya mereka gunakan dalam berbagai situasi. 2. Tidak ada satu jenis kepemimpinan yang digunakan dalam segala situasi. Yang ketiga,
Fokus utama adalah masalah yang akan dipecahkan dan situasi di mana masalah itu terjadi. Yang keempat, jenis kepemimpinan yang digunakan dalam satu situasi tertentu tidak boleh membatasi jenis yang digunakan dalam situasi yang lain. Yang kelima, beberapa proses sosial memengaruhi besarnya partisipasi para bawahan dalam menyelesaikan masalah. Mengacu kepada dalil-dalil tersebut, perilaku pemimpin dalam menetapkan keputusan-keputusan organisasi untuk diikuti oleh anggota organisasi harus berkesesuaian dengan situasi organisasi yang sedang berlangsung, atau berkesesuaian dalam situasi dominan dari para anggota organisasi. Yang kelima, perilaku kepemimpinan berdasarkan model kepemimpinan atribusional. Model kepemimpinan atribusional dihasilkan oleh Kelly menekankan pada memodulikan proses kognitif, di mana seseorang menginterpretasikan perilaku yang dianggapnya relevan dan sesuai dengan syarat-syarat tertentu serta dalam lingkungan yang relevan. Model kepemimpinan atribusional menekankan dua keterkaitan yang penting, yaitu 1. Pemimpin mencoba membuat atribusi mengenai prestasi jelek. Atribusi demikian relatif moderat dengan 3 informasi, keistimewaan, konsistensi, dan konsensus. 2. Perilaku pemimpin atau respon ditetapkan oleh persepsi tanggung jawab pemimpin, baik internal maupun eksternal. Penutup. Merujuk kepada keempat perilaku kepemimpinan dalam organisasi berdasarkan model kepemimpinan, ditekankan bahwa perilaku individu dalam organisasi sangat tergantung dengan kemampuan pemimpin dalam penerapan model kepemimpinan, yang sesuai dengan situasi anggota organisasi yang dipimpin dan situasi lingkungan organisasi. Pemimpin sangat perlu mengenali secara cermat dan benar situasi dari bawahannya yang dipimpinnya, serta mengenali lingkungan organisasi tempat di mana bawahan yang dipimpinnya bekerja, sebelum memutuskan model kepemimpinan yang hendak diterapkannya dalam operasional tugasnya memimpin organisasi. Terima kasih.